Halo, selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Kali ini perkenalkan ya, pertama-tama nama saya Gregorius Kevin, nomor NIM saya 22020094043. Saya Sadia dengan NIM 61. Saya Nursita dengan NIM 53. Saya Jua dengan NIM 063. Oke, kali ini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang kalimat tanya, yaitu We Frage dan Ja oder Nein Fragen di dalam bahasa Jerman. Dan untuk yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama ada ya atau nein Frage, Satz zwei Fragen. Rumus kata kerja selalu di depan jika pertanyaan merujuk pada ya atau tidak. Seperti verb ditambah subjek ditambah objek ditambah angaben tanda tanya. Yang kedua ada Fragen mit Fragewort. Rumus yang di depan adalah kata tanya baru disusul kata kerja. Seperti Fragewort ditambah verb, ditambah subjek, ditambah objek, ditambah anggapan tanda tanya. Yang ketiga, ada unregelmäßige Verben. Kata kerja tidak beraturan. Vokal Wesel, RCS. Untuk sebuah kalimat dalam bahasa Jerman, kata kerja selalu berada di bagian kedua. Rumus subjek ditambah verb ditambah objek ditambah anggapan. Dan ada satu tambahan lagi, tambahannya biasanya satu suku kata menggunakan der atau das biasanya. Yang kedua biasanya diakhiri dengan ne. Untuk yang kedua, We Fragen. Anda mengajukan pertanyaan ketika Anda menanyakan informasi tertentu kepada lawan bicara Anda. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaan we disebut pertanyaan karena pertama dalam pertanyaan biasanya dimulai dengan huruf W, misalnya woher, wo, wie, danach folgen das Conjugation Verb und das Subject. Jika katanya ada woher kommst du, wo liegt Hamburg. Yang ketiga ada Austagensatz. Atau kalimat deklaratif. Dalam kalimat deklaratif sederhana, kata kerja konjugasi selalu berada di posisi kedua. Subjek seringkali didahulukan. Contohnya ada Ich komme aus Spanien, Hamburg liegt im Norden von Deutschland. Yang keempat ada such break. Pertanyaan kalimat juga disebut pertanyaan ya atau tidak karena Anda dapat menjawab dengan ya atau tidak. Di sini kata kerja terkonjugasi didahulukan, kemudian ikuti subjeknya. Seperti contoh yang tertera di situ. Selanjutnya ada, jadi Anda dapat membentuk pertanyaan ya atau tidak dengan menukar posisi subjek dan kata kerja terkonjugasi dalam kalimat profesional. Seperti contoh yang tertera. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang soal We Frage. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 soal. Pertanyaan pertama, wie heißt du? Siapa namamu? Ketika menjawab We Frage, kita biasa
sesuai tadi ya susunannya yang sudah dijelaskan teman saya, menggunakan kalimat atau kata tanya. Ada we, ada were, ada where, dan masih banyak lagi. Nah, di soal pertama, kita di sini menggunakan we. We heißt du. Jadi kita langsung jawab, ich heiße Alex. Langsung to the point. Yang kedua, ada wie alt bist du? Berapa umurmu? Ich bin 12 Jahre alt. Yang ketiga, ada woher kommst du? Ich komme aus Surabaya. Jadi kata pertanyaannya adalah woher. Dan kom sebagai kata kerja ada di posisi kedua. Yang keempat, who wants to? Ich wohne in Menanggal. Yang terakhir ada wie geht's dir? Apa kabarmu? Terus kita langsung bisa aja langsung jawab, nggak usah pakai ich share good, nggak apa-apa. Jadi langsung kayak share good gitu. Lanjut, kita ke pertanyaan tentang ya atau nein Frage. Nah, dia atau nein Frage ini cara jawabnya cukup simpel. Jadi cukup jawab ya atau tidak. Jadi contoh ya, soal yang pertama, heißt du Alex? Nah, kata kerja ada di posisi depan. Heißt du Alex? Apakah kamu Alex? Ya otomatis kita sebagai orang ditanya gitu, ya jawab aja. Kalau nama kita Alex ya jawab iya, kalau namanya bukan ya jawab nein. Ich heiße kayak gitu misalnya. Terus yang kedua ada bist du 11 Jahre alt? Nah, kalau kalian berumur 11 tahun, kalian tinggal jawab ya, ich bin. Nah, tapi karena kalian belum atau tidak berumur 11 tahun, kalian bisa jawab seperti contoh ini. Nein, ich bin 12 Jahre alt. Jadi ada kata tidak, aku umurnya 12 tahun. Jadi ada kommst du aus Kalimantan? Apakah kamu berasal dari Kalimantan? Kalau iya ya jawab ya. Gitu. Tapi kalau enggak, kita jawab nein, ich komme aus Surabaya misalkan. Atau mungkin kalian dari tempat lain, jadi ich komme aus Sulawesi bisa. Jadi ketika jawab nein kita bisa kasih kalimat penjelas di belakangnya. Yang keempat ada wants du in Menanggal. Kamu tinggal di Menanggal. Kalau iya tinggal jawab ya. Atau kalau kalian enggak ya nein. Ich wohne in Ketintang misalkan. Atau ich wohne in Lidah Wetan bisa. Yang terakhir ada geht's dir gut? Apakah kabarmu baik? Sama seperti tadi, ya atau tidak. Tergantung kalian bagaimana menanggapinya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau sesuatu yang tidak bisa dipahami. Mohon maaf karena kami sendiri juga masih belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.